Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Pak Budi. Panjenengan sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Puji nama lengkapnya Puji Hastuti. Puji Hastuti. Itu kan Jawa banget ya Bu? Jawa banget. Bisa diceritakan keluarga Ibu seperti apa? Ya. Jadi keluarga saya dari keluarga sebagian besar guru. Orang tua saya, bapak ibu saya guru. Sampai mereka purna pun mereka tetap di lingkungan pendidikan, sehingga saya mengikuti beliau untuk berada di lingkungan pendidikan sampai sekarang, insya Allah. Di kota mana Ibu dilahirkan? Saya lahir di kota Rejang Lebong. Rejang Lebong itu kecamatan Kabupaten Rejang Lebong, tepatnya di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Sekarang namanya Provinsi Bengkulu. Kalau dulu Provinsi Sumatera Selatan. Kok Ibu namanya Jawa banget? Itu Bapak Ibu dari mana aslinya? Saya itu putra Jawa kelahiran Sumatera. Jadi Puja Kesuma. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Okay. Jadi orang tua saya, bapak saya dari Boyolali, ibu saya dari Temanggung. Pada saat mereka berumah tangga, mereka mendapatkan penempatan sebagai guru di daerah Sumatera Selatan, tepatnya di daerah Kabupaten Pagaralam. Ibu belum lahir ketika? Belum lahir, itu tahun 53, 54 ya. Nah, kemudian setelah itu bapak saya mendapatkan studi ke Semarang. Pulang dari Semarang ditempatkan di daerah Curup, menjadi kepala sekolah di Curup. Itu di situ saya lahir tahun 1963 saya SD lahir di Curup. Saya SD-nya di Palembang. Kota. Ya, kota. Jadi setelah saya umur 3 tahun, bapak itu berpindah tugas ke Palembang, ke kota provinsi, ya ibu kota provinsi Sumatera Selatan itu Palembang. Bapak bertugas di sana. Saya mulai usia 3 tahun di sana. Kemudian SD di sana, SMP di Palembang. SD-nya di SD Muhammadiyah 1. Oh, Ibu MD ya? Tapi bukan MD ya? Bukan. SD-nya di SD Muhammadiyah 1, SMP-nya di SMP Negeri 3, SMA-nya yang agak istimewa. Ya, SMA saya bukan SMA biasa, tetapi SMA SMPP, Sekolah Menengah Pertanian. Persiapan Pembangunan. Oh, ya. Ya, jadi dulu tahun 70-an itu ada proyek Bank Dunia kalau nggak salah, itu membangun sekolah-sekolah unggulan di mana gurunya, fasilitasnya semua standarnya bagus begitu, dan guru-guru juga kepala sekolahnya guru-guru yang berprestasi, teladan. Nah, sekolah ini menjadi sekolah unggulan, sekolah perintisan itu istilahnya begitu. Makanya namanya Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Nah, itu jadi di SMPP 10 namanya waktu itu. Di Palembang Kota. Di Palembang Kota. Saya lulus di sana tahun 82. Kemudian saya merantau ke Jogja karena saya kepingin sekolah di Jogja waktu itu. Jadi setelah lulus SMA ke Jogja. Ke Jogja. Waktu itu proyek perintis ya Bu? Proyek perintis ya. Jadi keistimewaannya SMPP itu apa Pak Budi? Saya jurusan IPA tapi saya punya keterampilan. Ya. Jadi di SMPP itu SMA, tetapi dia punya bengkel-bengkel workshop untuk belajar keterampilan. Keputrian, tata busana, tata boga, elektro, teknik, kemudian pembangunan, teknik bangunan itu ada. Jadi apakah diajarkan semua atau Ibu memilih? Kita memilih. Ibu memilih apa waktu itu? Waktu itu saya memilih ya karena saya putri ya. Gender banget itu ya. Saya memilihnya tata busana dan tata boga, sehingga setelah selesai dari sekolah itu saya bisa membuat pakaian sendiri, minimal untuk saya pakai sendiri seperti itu kan. Kemudian saya bisa memasak untuk kebutuhan di rumah, dan itu dampaknya sampai sekarang. Jadi saya tidak mengikuti kursus di luar untuk menjahit, tapi saya bisa menjahit sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Mantap ya. Mantap. Jadi
Oleh karena itu semacam kalau sekarang itu SMA sistem double track ya. Seperti itu Seperti itu. Tapi kalau sekarang ini kan tidak punya bengkel, tidak punya workshop mereka. Mereka workshopnya bekerja sama dengan pihak lain. Tapi kalau dulu memang ada bengkelnya seperti SMK. Jadi kita punya, kalau pada saat kita akan masuk pelajaran itu kita moving class, masuk ke kelas-kelas mana yang kita pilih pada jam itu kita harus pelajarannya apa. Tata busana ya kita masuk tata busana. Teman-teman saya yang laki-laki misalnya dia memilih elektro, milih mesin, kemudian milih bangunan, mereka masuk semua ke sana. Dan teman-teman saya perhatikan itu juga banyak manfaatnya untuk mereka. Jadi mereka bisa bengkelin sepeda motor 4 tak. Waktu itu kan istilahnya 4 tak ya 4 gitu. tak, 2 tak. 2 tak itu bisa mereka. Terus mesin mobil itu juga mereka bisa. Elektro juga mereka bisa, walaupun dulu belum ada komputer dan lain-lain, tapi elektro kan tidak hanya komputer kan begitu. Jadi dan termasuk bangunan teknik bangunan mereka juga bisa gitu. Jadi mereka bisa merancang bangunan, mengerjakan desain-desain, mereka bisa semua. Jadi kami pada waktu itu lulus dari sana ada nilai plus yang kami terima seperti itu. Itu kurikulumnya sistem modul atau? Kurikulumnya untuk kalau yang untuk kelas-kelas ini sistemnya modul. Dimulai dari kelas 10 sudah? Kelas 10 sudah mulai. Jadi kelas 10 itu kita sudah diminta untuk memilih. Kemudian kita kelas 10 itu sudah mulai masuk ke bengkel-bengkel itu, seperti itu. Terus setelah dari SMPP tahun 82, terus Ibu saya berpindah ke Jogja. Dengan proyek perintis itu? Bukan, jadi saya ke Jogja itu untuk kuliah. Ya, itu sistemnya pakai jadi lulus Pak. Jadi sama 3 tahun juga. Kita saya sekolah 3 tahun lulus gitu. Lulus sudah selesai gitu. Kemudian pindah mendaftar ke perguruan tinggi di Jogja. Saya pindah akhirnya ke Jogja begitu. Di universitas? Saya kuliah di Universitas Gadjah Mada. Ambil jurusan? Di Fakultas Ilmu Sosial Politik, jurusan Sosiologi. Waktu itu ikut saudara atau kos atau? Saya ngekos Pak. Anak kos ya? Anak kos ya? Pernah anak kos itu. Biasanya dipek mantu ibu kos? Ibu kos, enggak ini. Kebetulan enggak. Sampai di Jogja 3 tahun 4 tahun? Ya. Kemudian saya selesai sekolah itu, kemudian saya karena ya mungkin termasuk mahasiswa yang tergolong cantik Pak ya. Jadi nggak nunggu lama-lama menikah begitu ya. Berarti ketemu suami pacar? Bukan mantan Pak, itu tetap pacar. Jadi ketemu suami orang Jogja, di Jogja, kemudian beliau bekerja di Surabaya, saya akhirnya ikut ke Surabaya seperti itu. Waktu itu sesama mahasiswa dengan Bapak? Enggak, kita lain jurusan. Kalau beliau itu sarjana ekonomi dari Gadjah Mada juga. Satu angkatan, satu listing? Enggak, 2 tahun di atas saya. Oh, kakak gitu. kelas ya? Kakak kelas, jadi nggak tahu ketemunya di mana, tahu-tahu ketemu gitu aja. Kalau Bapak aslinya mana Bu? Kalau Bapak itu aslinya Jogja Pak, ibunya orang Jogja, bapaknya orang Lumajang, jadi dari kecil memang di Jogja. Bapak kan terus lulus duluan? Ya. Terus nunggu Ibu lulus? Bekerja di Surabaya. Jadi pertama jadi bekerja LDR? Iya LDR, tapi lebih asik LDR itu. Cuma waktu itu belum ada WA ya Bu? Belum, jadi kita masih menulis surat, setiap minggu kita menulis surat begitu. Jadi ada surat-surat, ya bersurat lah gitu. Ibu pertama kali berjenjang karir di lembaga mana? Setelah lulus dari UGM? Jadi gini, saya setelah selesai sekolah, menikah, kemudian saya mendapatkan tawaran bekerja oleh orang tua saya di Dinas Pendidikan di Palembang. Oh, kembali ke sana? Ya, pada waktu itu saya sudah di Surabaya, terus saya kembali ke sana karena pengangkatannya di sana, saya kembali ke sana sebagai guru? Sebagai pegawai administrasi, sebagai pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang. Gitu. Jadi saya kembali lagi ke habitat saya. Itu sudah menikah atau belum? Sudah menikah waktu itu. Jadi sudah menikah, saya karena ada pengangkatan di sana, saya ke sana 1 tahun sampai prajabatan.
selesai, saya kembali lagi ke Surabaya. Karena mengikuti suami. Karena mengikuti suami, seperti itu. LDR lagi, Pak. Yang di Palembang itu LDR-nya sempat berapa bulan? 1 tahun. Oh. Ya lumayan lah 1 tahun, kan jauh ya, Surabaya ke Palembang kan jauh ya, seperti Waktu itu karena belum ada medsos, bagaimana waktu itu? Ya, telepon, kan ada telepon di rumah ya. Telepon di rumah, kalau nggak pakai telepon koin itu ya dulu kita. Ke wartel ya. Iya, wartel tuh pakai telepon koin itu, seperti itu. Ibu hijrah ke Palembang itu menikah setelah berapa bulan? Menikah setelah 1 tahun. Oh, ya, sudah berputra? Sudah berputra, pas berputra. Jadi saya dibawa ke Palembang. Jadi setelah saya diangkat, kebetulan saya melahirkan, kemudian saya membawa bayi yang masih merah itu ke Palembang karena tuntutan pekerjaan. Waktu itu dengan Bapak Ibu di Palembang? Bapak Ibu masih ada di Palembang. Dengan Bapak Ibu itu ya? Ya, jadi tinggal dengan Bapak Ibu. Ya, enaknya kalau ada Bapak Ibu itu kan anaknya ada yang ngomong gitu ya. Terus kembali ke Surabaya, ke Dinas Pendidikan Provinsi. Ya, Provinsi Jawa Timur. Itu tahun 91. Di bagian apa pertama kali Ibu? Saya pertama bekerja itu di bidang pendidikan luar sekolah. PLS ya? PLS. Di Genteng Kali itu? Di Genteng Kali juga. Jadi di sana kemudian saya baru berpindah ke bidang yang lain itu tahun 2009. 2009. Jadi antara 91 sampai 2009. itu kan jaraknya Pak lama sekali ya. 18 tahun ya. Ya, jadi saya mengabdi di bidang pendidikan luar sekolah itu dari mulai pertama sampai mungkin sekitar 20 tahun saya ada di sana untuk membantu di pendidikan luar sekolah gitu. Jadi dan saya pertama kali saya menjabat sebagai eselon 4 itu di tahun 2007. Setelah malang melintang begitu, 2007 saya dipercaya untuk duduk di eselon 4 di pendidikan luar sekolah, tapi di seksi pengembangan potensi masyarakat namanya. Nah, pengembangan potensi masyarakat itu membawahi lembaga-lembaga kursus. Nah, itu jadi membawahi lembaga-lembaga kursus, jadi saya memperbaiki kinerja lembaga, kemudian organisasi seperti itu, saya bantu teman-teman di lembaga seperti itu. Berarti Ibu banyak turba ya waktu itu? Oh ya, turbanya nggak cuma turba saja Pak, turba banget, soalnya apa, ke desa-desa kan. Pendidikan luar sekolah itu kan tidak hanya di kota besar, tapi juga di desa-desa, di pelosok-pelosok begitu. Ya, jadi banyak pengalaman yang dipetik dari sana bahwa begitu sulitnya anak-anak kita untuk mendapatkan layanan pendidikan, terutama kalau pendidikan luar sekolah itu kan mereka anak-anak yang tidak mampu, dan mereka termarginalkan seperti itu, sehingga kita perlu membantu mereka dengan sekuat tenaga supaya mereka tetap sekolah gitu. Jadi kadang-kadang anaknya pengen sekolah, tapi orang tuanya karena kebutuhan ekonomi anak tidak boleh sekolah, ya, sehingga kita melayani mereka di kelas-kelas yang sore atau malam hari melalui pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan kemudian ada buta huruf, pemberantasan buta huruf segala macam itu semua pekerjaan saya dulu, Pak. Pengalaman Bu Puji ketika di PLS itu yang paling berkesan apa, Bu? Yang paling berkesan itu kalau kita bertemu dengan warga belajar, namanya istilahnya siswa itu warga belajar, bertemu dengan mereka kemudian mendapatkan manfaat dari apa yang mereka pelajari, kemudian adanya penyesuaian, makanya kalau orang bilang PLS itu pendidikan lucu sekali katanya, itu pendidikan yang fleksibel sekali gitu ya. Jadi tapi saya mencoba mengangkat pendidikan luar sekolah itu supaya tidak dilecehkan, dalam artian begini. Karena kita merasa bahwa pendidikan luar sekolah itu ya wis pendidikan luar sekolah gitu, ya wis pendidikan lucu sekali, sehingga orang pada ketawa. Saya kalau ada yang bilang begitu saya marah. Karena apa? Pendidikan luar sekolah itu tidak boleh dianggap remeh. Pendidikan luar sekolah itu justru yang menjadi bumper masyarakat pemerintah di dalam menolong anak-anak yang tidak bisa sekolah karena ekonomi.
Ya, karena jauh dari sekolahan, karena mereka terbatas secara geografis tidak bisa menempuh sekolah, sehingga adanya pendidikan luar sekolah itu. Jadi tidak boleh dianggap remeh dan harus benar seperti itu. Nah, tetapi kelihatannya memang semua orang harus bekerja untuk itu supaya hasilnya bagus seperti itu. Jadi kesan saya seperti itu. Jadi pada saat di pendidikan luar sekolah dan terutama pada saat adanya program pemberantasan buta aksara, itu ternyata banyak ibu-ibu yang buta aksara seperti itu. Nah, itu kita berjuang untuk bagaimana ibu-ibu rumah tangga itu juga bisa melek huruf gitu. Jadi melek huruf minimal dia bisa membaca, menulis, berhitung. Kemudian kita kolaborasikan dengan hobi mereka, dengan kehidupan sehari-hari mereka, tapi tetap dalam konsep belajar membaca, menulis, berhitung seperti itu. Jadi kesan saya. Berarti Ibu keliling ke Jawa Timur itu sampai menginap-nginap gitu ya karena jauhnya ya? Iya, jadi kadang-kadang ya masuk ke mana itu masuk ke jeblosan kemana gitu ya, mobilnya nggak bisa keluar gitu, sepeda motor harus naik sepeda motor seperti itu, malam-malam masih ada di tengah hutan begitu itu biasa untuk kita. Jadi makanya kita yang lulusan dari pendidikan luar sekolah itu kalau bekerja di pendidikan formal itu mudah banget gitu. Jadi sangat mudah. Tidak sesulit dulu gitu. Sampai dengan 2009 Bu ya. Waktu itu Ibu sudah berputra berapa sampai dengan 2009? Saya 2009 itu sudah punya putra 2, sampai sekarang juga tetap 2. Yang nomor 1? Nomor 1 itu anak saya kelahiran 90. Nomor 2 kelahiran 94. Dan alhamdulillah yang 90 dua-duanya sudah selesai sekolah semua. Yang besar sudah dokter. Alhamdulillah ya. Kemudian yang kedua yang sudah selesai dari arsiteknya sudah menyelesaikan sekolahnya. Jadi saya sudah enteng sekarang. Luar biasa ya. Setelah tahun 2009 Ibu karirnya di Genteng Kali 33 kemana lagi? Saya 2007 menjadi kasih pengembangan potensi masyarakat. 2009 saya diminta untuk mengelola pendidikan anak usia dini PAUD sampai dengan 2010 akhir. Jadi saya 2 tahun, awal 2019 sampai dengan 2010 itu saya di pendidikan anak usia dini. Seperti itu. Nah, baru 2010 akhir sampai dengan 2016 saya di pendidikan luar biasa. PLB? Ya, dari PLS ke PLB. Jadi cuma diganti S dengan B saja. Strukturnya ke atas sama ya? Sama, eselon 4 juga. Jadi PLS dan PLB cuma ganti S sama B-nya saja, tapi berbeda jauh kan gitu. Dan perjuangannya berbeda juga, ilmunya juga berbeda. Yang saya tidak paham sama sekali. Dan alhamdulillah saya menikmati. Sampai dengan 2016. Sampai dengan 2016 itu. Jadi saya di pendidikan luar biasa itu banyak pelajaran yang saya ambil dari sana, bahwa ternyata kalau dulu saya di PLS itu hanya mendampingi anak-anak, memperjuangkan anak-anak yang termarginalkan dan karena ekonomi. Kalau di pendidikan luar biasa ini saya juga berjuang untuk mengangkat harkat dan martabat mereka yang selama ini dianggap tidak ada, atau dianggap mereka itu sisa-sisa, atau mereka dianggap adalah anak-anak yang tidak beruntung, atau dianggap mereka anak-anak yang karena kutukan begitu kan. Masih banyak orang tua yang berpikir seperti itu, katanya kalau lagi hamil membunuh cecak, nanti anaknya kayak cecak gitu kan. Nggak ada seperti itu. Padahal ya, itu mitos ya Bu ya? Mitos itu tidak ada. Jadi kalau anak tunarungu itu tidak akan pernah nulari. Kalau anak autis tidak juga menulari, dan anak grahita yang rendah kemampuan berpikirnya itu juga tidak akan nulari. Mereka bukan virus. Mereka tidak akan nulari siapa-siapa. Justru mereka akan memperkaya diri kita, bahwa rasa syukur itu semakin kuat karena apa? Kita diberi oleh Allah sebagai
makhluk yang sempurna. Ya. Nah, dia tidak sempurna kan di mata manusia saja, tapi tidak di mata Allah, seperti itu. Jadi saya memperjuangkan mereka seperti itu, mengangkat harkat dan martabat mereka, juga mengangkat harkat dan martabat orang tua yang selama ini mungkin malu memiliki anak-anak seperti itu. Saya angkat mereka. Saya buatkan tahun 2011 saya memulai program pendidikan inklusi di Jawa Timur. Pendidikan inklusi. Ya. Jadi pendidikan inklusi di Jawa Timur itu saya mulai 2011. 2011. Ya, jadi saya masuk di pendidikan luar biasa itu tahun Oktober 2010. 2011 saya sudah menerbitkan peraturan gubernur untuk pendidikan inklusif. Seperti apa, Bu, pergubnya itu? Pergubnya itu mengatur peran dan tugas kita. Sebagai pemerintah apa, kemudian pemerintah daerah apa, kemudian orang tua apa, guru apa, sekolah apa, itu diatur semua, dan apa hak-hak mereka, apa kewajiban kita kepada mereka. Jadi di dalam pendidikan inklusif itu intinya bahwa setiap anak berhak sekolah dan setiap anak berhak mendapatkan layanan terbaik. Tidak boleh ada sekolah yang menolak anak untuk sekolah. Yang kita sayangkan itu belum semuanya memahami seperti itu. Jadi saya memulainya dari situ, dan kebetulan waktu itu Provinsi Jawa Timur sudah ada lembaga luar negeri, dalam hal ini Helen Keller International, itu yang sudah mendampingi Jawa Timur hampir 2 tahun, kalau nggak salah waktu itu 1 tahun atau 2 tahun. Itu belum ada pergerakannya, belum ada perubahan-perubahannya. Dan pada saat saya masuk, saya melihat bahwa pendidikan yang sesungguhnya adalah pendidikan inklusif. Dalam artian apa? Bahwa di dalam pendidikan inklusif itu benar-benar menghargai setiap potensi individu. Dan kita sebagai orang tua, sebagai guru, itu harus tahu bagaimana mengembangkan potensi setiap individu. Jadi tidak ada individu yang sama. Setiap individu berbeda. Jadi kita harus bisa mengembangkan potensi yang dia miliki, apapun potensi itu, sehingga dia berdaya dan berguna, seperti itu. Jadi 2019 itu perjuangan kita untuk membangun inklusi di Jawa Timur. 2011. Ya, 2011. Kalau Mas atau Pak Insa Ansori yang di Surabaya itu Ibu kenal ya? Yang RS Sekolah Ramah Anak, kenal gitu aja, tapi tidak begitu dekat begitu. Sama Ibu dosen yang dari Unesa yang juga sangat concern terhadap pendidikan luar biasa. Bu dokter siapa itu? Saya juga pernah bincang-bincang ya. Seperti itu. Jadi Ibu di waktu itu namanya apa? Seksi PLB atau? Seksi PK. Seksi PK ya, pendidikan khusus ya. Seksi pendidikan khusus. Yang paling berkesan Bu membidangi pendidikan khusus itu? Yang paling berkesan saya selama di sana sampai sekarang Pak, saya sangat berkesan ya. Karena apa? Saya memperjuangkan anak-anak yang seperti itu, yang selama ini kurang diperjuangkan. Dan yang sangat berkesan dari tugas pekerjaan saya itu, saya bisa bekerja sama dengan Queensland University, Brisbane, Australia. Kemudian kita mendapatkan beasiswa, murni beasiswa dari mereka tanpa biaya dari provinsi, murni dari mereka bagi 40 orang guru dan kepala sekolah di Jawa Timur. Yang ditunjuk. Yang kita seleksi. Diseleksi terus diberangkatkan ke sana. Diberangkatkan. Yang pertama, gelombang pertama itu 25 orang, itu guru dari sekolah-sekolah reguler. Karena saya kepingin pendidikan inklusif sebagai tempat belajar anak-anak saya yang berkebutuhan khusus itu dimanapun mereka berada, mereka bisa sekolah di mana saja mereka mau, terutama yang dekat dengan lingkungan hidup mereka. Mereka tidak perlu jauh-jauh ke SLB karena di sana dekat SMA, SMK atau SD, SMP seperti itu. Jadi saya mengutamakan mengirimkan 25 kepala sekolah dan guru untuk belajar pendidikan inklusif di Australia. Selama 1 bulan. 1 bulan ya. Dengan biaya full dari sana. Saran Ibu
untuk siswa berpendidikan khusus ini apakah lebih baik ke SMA atau bisa ke SMK atau seperti apa? Ya, kalau saya boleh menyarankan bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sekarang itu kan SMK juga bisa, ya kan, bisa setelah lulus dari SMK bisa ke perguruan tinggi juga, jadi tidak harus ke SMA. Ya. Nah, karena karakter pendidikan dari anak-anak berkebutuhan khusus mulai SD, SMP, TK, SD, SMP itu lebih banyak vokasinya, maka anak-anak ini lebih bagus mereka ada di SMK. Karena keterampilan, biar nyambung apa yang sudah dia pelajari dari sekolah dia waktu SMP, karena di SLB, SMP LB itu, kalau mereka di SMP LB, mereka itu sejak SD, SMP, TK, SD, SMP, kalau di SLB mereka sudah menerima keterampilan. Lebih diutamakan keterampilan daripada akademiknya, seperti itu. Nah, lebih cenderung mereka bisa masuk ke SMK karena biar nyambung, seperti itu. Nah, sayangnya kan tidak semua jurusan ini bisa dimasukin oleh anak-anak karena ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh anak-anak kita ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Memang sejak dulu saya menyarankan kepada guru-guru SLB yang anak-anaknya lulus SMP LB, mereka jangan ke SMA. Masuk saja ke SMK. SMK terdekat mau negeri mau swasta terserah. Yang penting mereka lebih baik ke SMK yang sesuai dengan potensi mereka yang mereka miliki, seperti itu, supaya tuntas belajarnya dan bisa menghasilkan karya atau berhasil dengan baik, seperti itu anak itu nanti di kemudian hari, seperti itu. Sekolah-sekolah SMA, SMK di Gresik itu berarti semua diharapkan bisa menerima semua ya Bu ya? Ya. Jadi, apakah ada sekolah khusus inklusi gitu? Enggak ada. Semua ya? Ya. Jadi tahun 2012 Bapak Bupati yang kemarin Pak Sambari itu melonsing mendeklarasikan seluruh sekolah yang ada di Gresik itu bisa memberikan layanan inklusi kepada anak berkebutuhan, bisa menerima anak berkebutuhan khusus baik mulai TK, SD, SMP, SMA di mana anak itu berada. Jadi kemudian itu tahun 2012 saya ingat waktu itu di launching di kalau nggak salah di WEP. Ya, sini di Petro ya. Di Gor Petro ya. Ya, Gor Petro kalau nggak salah itu. Di situ sudah di launching oleh Pak Bupati waktu itu. Nah, jadi itu pertama. Jadi Gresik itu pertama kali untuk melonsing peraturan Bupati. Dan di peraturan Bupati itu yang mengatur semua sekolah yang ada di Gresik ini bisa menerima anak berkebutuhan khusus. Tahun 2012 ya? Sudah tahun 2012 itu. Waktu itu Ibu hadir di Gor Petro ya? Iya, 2012. Betul. Pertama kali atau sering sebelumnya sudah pernah? Baru pertama kali itu. Nah, kesan Ibu masuk ke Gresik tahun 2012. Ya. Kemudian tahun 2018 menjadi 17 masuk sini. Iya. Ya. Itu kesan pertama seperti apa melihat Gresik? Banyak perubahan ya yang saya lihat di Gresik itu lingkungannya, kemudian pembangunan juga banyak, kemudian juga industri juga banyak seperti itu. Dan kalau dulu saya belum begitu tahu tentang sekolah-sekolah yang ada di Gresik jadi saya tidak bisa membandingkan ya. Nah, tapi alhamdulillah 2017 saya masuk ke Gresik ini. Memang kalau kita bicara tentang anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler itu memang belum banyak karena memang anak-anak yang lulus dari SMP LB itu kemungkinan ke SMA LB juga tidak meneruskan ke sekolah inklusi dan kita tidak boleh memaksa, kita hanya mengarahkan kalau dia ingin sekolah kemana itu kita bantu untuk kita arahkan begitu aja. Bu bisa diceritakan suka dukanya bisa sampai dengan bisa menginisiasi peraturan gubernur itu sampai seberapa susahnya Bu? Ya, jadi sebenarnya Helen Keller International itu sudah memulai. Itu berpusat di mana Bu? Helen Keller itu pusatnya ada di Jakarta. Di sini ada perwakilannya saja, tapi sekarang sudah tidak ada. Pada waktu itu mereka sudah masuk ke Jawa Timur. Sudah bekerja sama dengan pemerintah provinsi, kemudian karena mereka fokus di pendidikan, mereka ke dinas pendidikan.
Tapi pada saat itu mungkin belum ketemu orang yang pas begitu, Ya. sehingga mereka agak terhambat begitu. Nah, pada waktu saya masuk, kemudian saya mempelajari apa sih pendidikan inklusif itu, apa sih layanan untuk anak berkebutuhan khusus itu, bagaimana memberikan layanan sebaik-baiknya pada mereka, aturannya seperti apa. Saya belajar semua itu, kemudian mereka mengajukan draft peraturan gubernur untuk pendidikan inklusif itu. Setelah saya pelajari, kemudian saya perbaiki sedikit-sedikit, kemudian itu kita segera usulkan ke Bapak Gubernur. Kemudian kita juga dengan Helen Keller itu kita beberapa kali presentasi di sana, dibantu oleh mereka, meyakinkan bahwa ini perlu ada peraturan gubernur. Dan alhamdulillah tidak lama, hanya 4 bulan, karena memang kita karena sudah siap, semuanya sudah siap, tinggal nunggu orang yang pas begitu mungkin ya, jodoh, menunggu jodohnya begitu. Nah, sudah ketemu jodohnya, akhirnya itu bisa lahir peraturan gubernur itu. Sampai itu. Sekarang Bu ya? Sampai sekarang itu. Terus tahun 2017 masuk Gresik. Saya masih ingat kita pertama kali rapat di SMK Negeri 1 Cerme untuk perkenalan dan membahas program pertama kali Bu ya. Jadi Ibu masuk Gresik 2017 itu bulan berapa ya Bu? Bulan Januari. Januari ya. Jadi kita dilantik itu tanggal 28 Desember di gubernuran. Di gubernuran. Ya. Terus pada waktu itu kita kemudian kita dikumpulkan oleh Bapak Kepala Dinas. Semua kepala cabang tanggal 2 Januari sudah harus berada di lokasi masing-masing. Jadi tanggal 28 itu dilantik. Tanggal 2 Januari kita sudah harus ada di lokasi kita masing-masing. Jadi apa ya, perasaan waktu itu ya, perasaannya tuh galau gitu. Gresik. Galaunya tuh bukan Gresik seperti apa, bukan. Tapi galaunya tuh apa yang akan saya lakukan di sana. Kantornya belum ada. Kantornya di mana? Tidak ada kantor, tidak ada siapapun, hanya 3 orang pejabatnya. Saya kepala cabang, kemudian Kasubag TU dan Kasih SMA SMK PKLK. Hanya gabung jadi satu waktu itu, Bu Rita. Ya. Jadi kita hanya bertiga. Kasubagnya Pak Wagio. Pak Wagio. Ya. Bertiga masuk ke Gresik. Ya masuk ke Gresik itu tolak-tolak kita mau kemana gitu, nggak ngerti. Itu hari tanggal 2 Januari itu hari apa ya, saya lupa itu. Kalau nggak salah Senin apa Pak itu. Itu Ibu datang bertiga bersama? Satu mobil. Dari Genteng Kali berangkatnya? Dari Genteng Kali. Terus yang dituju ke? Kita cuma diberitahu begini, ada yang menghubungi, Bu Puji ketemu di SMA 1 Gresik. Gitu. SMA 1 Gresik itu mana? Siswanto. Ya. SMA 1 Gresik itu mana? Depannya kantor Dinas Pendidikan Kabupaten. Saya ingat dulu pernah mengajar di sana, di Dinas Pendidikan Kabupaten itu pada waktu saya melatih guru-guru. Kan saya dulu juga sering melatih guru-guru di kelas-kelas pelatihan diklat-diklat begitu. Nah, saya ingat saya pernah melatih di situ. Saya ingat tempatnya di sini. Jadi kita datang ke sana, terus kita ke SMA 1, diterima di SMA 1. Terus habis itu kita diajak keliling. Keliling itu gini, Bu, ini ada calon kantornya cabang dinas. Keliling di SMA 1? Enggak, keliling di beberapa calon kantor. Calon kantor gitu. Di SMA 1 dulu mampir? Ya, mampir. Kemudian kita diajak ke sini, ada sebelahnya apa itu ya, ada bangunan miliknya provinsi, bekas kantor peternakan atau apa begitu. Oh iya. Nah, ada di situ ada perkebunan. Jalan Mahidin sana itu ya? Perkebunan itu. Ya. Nah, di situ kita ke sana, saya lihat waktu ke sana saya lihat ini, aduh ini terus gimana ya kalau kita mau berkantor seperti ini ya, kok serem gitu ya. Terus akhirnya kita dibawa ke Wahidin, Dr. Wahidin, kantor ketahanan pangan itu. Yang sekarang itu? Ya, yang sekarang itu. Saya lihat gini, oh ya kayaknya cocok di sini. Saya Tapi bilang, waktu itu masih kosong ya? Masih ada orangnya, masih ada ketahanan pangan belum pindah, masih ada di sana. Saya ke sana, terus ngobrol di sana, terus akhirnya karena kita sudah harus melaksanakan tugas, besoknya kita ke SMA 1, kita bilang sama Pak Sus sudah, sama waktu itu Pak Edi pengawasnya, Pak Edi Sartono, Pak Edi Sartono pengawasnya. Kita bilang, Pak Edi, kita bertempat di
SMA 1 dulu saja nggak apa-apa. Besok kami kesini lagi untuk menempati ruang yang disiapkan itu. Jadi ruang apa ya, AFA gitu, AFA ya seperti itu. Nah di sana hanya ada meja siswa, kursi siswa, tidak ada apa-apanya seperti itu. Tapi ya kita nikmati aja karena itu tugas dari negara yang harus kita laksanakan seperti itu. Jadi Ibu berkantor di SMA 1 di situ sampai bulan April, awal April. Ya, 4 bulanan gitu ya? Ya, enggak, April awal kita sudah pindah ke kantor yang sekarang gitu. Ya, alhamdulillah. 3 bulan di situ ya? 3 bulan di situ. Ya 3 bulan di sana sambil ngawasi siswa Pak. Jadi kalau sudah sore anak-anak muda yang belum pulang gitu masih di masjid gitu kan, kita masih di sana. Kita sholat bareng di sana, asar itu bareng, duhur bareng dengan mereka, kan melihat kehidupan sekolah gitu. Dari situ kami melihat oh ternyata kehidupan sekolah itu seperti ini. Jadi kami belajar selama 3 bulan di SMA 1 Gresik itu untuk referensi kami apa yang harus kami lakukan berikutnya seperti itu. Jadi ya rada putih-putih Pak gitu. Karena belum tahu ya kan gitu. Ngeri-ngeri sedap. Iya, ngeri-ngeri. Kesan pertama Ibu masuk Gresik, memasuki dunia pendidikan SMA SMK PKLK di pertama kali, kesannya apa Bu? Karena saya tuh alhamdulillah insya Allah begitu, selalu berpikir positif, tidak pernah berpikiran negatif kepada orang lain. Jadi saya melihatnya ini tugas yang diberikan kepada negara, kepada kita yang harus kita selesaikan. Terus kalaupun ada masalah ya kita selesaikan bersama-sama seperti itu. Jadi saya lebih lebih bisa menyesuaikan diri lah begitu. Jadi sambil kita belajar karena kita belum tahu apa-apa, kita belajar dengan kepala-kepala sekolah, dengan pengawas kita belajar. Kemudian kalau kesan pertama dengan kepala sekolah saya rasa baik semua kok. Jadi tenang begitu. Ya, tenang begitu. Saya sampai bilang begini, waktu saya di SMA 1 Gresik itu saya perhatikan anak-anak kalau sore kegiatan sepanjang hari itu pagi sholat duha, ada yang sholat duha, kemudian pagi itu juga ada pengaji dulu, ada sholat duha, terus sholat duhur bersama, sholat asar bersama. Saya terus berpikir gini, tahu begitu anak saya sekolahkan di Gresik, ya walaupun di sekolah umum, tapi dia bisa mendapatkan ilmu agamanya masih ada seperti itu, masih ada unsur-unsur agamisnya ada gitu. Jadi saya gini, tahu gitu anak saya dulu saya sekolah dan di Gresik aja, nggak usah di Surabaya gitu, karena saya melihatnya bagus gitu walaupun sekolah umum tapi agamanya tetap dikedepankan seperti itu. Jadi anak-anak juga agamanya juga saya perhatikan juga bagus-bagus seperti itu. Jadi saya waduh tahu gitu saya sekolahkan di Gresik anak-anak saya begitu. Jadi kalau ditanya kesannya, saya pertama kesan saya Gresik itu karena agamis. Jadi lebih mengedepankan agamanya di dalam bermasyarakat. Nah, kepala-kepala sekolah di dalam mendampingi anak-anak juga mengedepankan aturan agama seperti itu. Jadi lebih nyaman menurut saya begitu. Mungkin karena berbau kota santri gitu ya Bu. Mungkin itu juga ya. Spiritnya Sunan faktornya itu juga. Saya pikir faktornya itu juga. Jadi Ibu merasakan suasana hal itu ya? Iya. Jadi saya merasakan wah enak ya di Gresik ini ternyata ya. Tenang begitu, terus tidak banyak gejolak kan begitu, terus kita bisa bicarakan dengan baik karena dasar kita kan agama, sama-sama kita pahami bersama seperti itu. Jadi Ibu Puji di Gresik ini 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. Ya. Sudah mengunjungi seluruh SMA SMK PKLK di Alhamdulillah. Sampai gitu. Bawean? Sampai Bawean sudah. Gitu. Berarti menginap di sana berapa malam? 2 malam kalau nggak salah, karena nggak bisa pulang pergi kan. Tapi lucu ya pengalaman saya waktu di Bawean itu, saya dengan semangat aja Pak ke sana. Ayo ke Bawean, yuk ke Bawean gitu. Nggak direncanakan? Sama kepala-kepala sekolah kan waktu itu sama teman-teman dan kepala sekolah karena ada rapat di sana gitu. Nah setelah pulang dari sana saya tuh penasaran Pak. Bawean itu sebenarnya posisinya di mana sih kan gitu ya. Setelah pulang saya lihat di Google Map saya lihat Bawean gitu. Saya langsung terkesima begitu. Aduh, sejauh itu. Terkesima gitu. Loh, ternyata Bawean itu di tengah samudra ya, saya bilang gini. Waduh,
di tengah samudra nggak kerasa ya ternyata ada kehidupan di tengah samudra ya seperti kehidupannya tidak kehidupan yang primitif kalau menurut saya ya kehidupannya sudah ya semi modern di sana kan seperti itu segala fasilitas ada di sana kan gitu saya pikir oh ya boleh dibaleni lagi kalau ke Bawean ini tapi sekarang ini cuaca tidak menentu jadi kita tidak bisa ke sana. Jadi waktu ke Bawean itu sempat menikmati spot-spot di mana aja Bu selain kegiatan kedinasan? Ya kita ke Pulau Putri ya kalau nggak salah itu ada Pulau Putri ya. Pulau Putri itu ya Bawean itu? Enggak, ada pulau yang Pasir Putih itu ada pulau yang namanya Gili ya. Nah yang lucu di sana itu waktu kita berangkat kita diberitahu, ayo sekarang lagi surut, sekarang berangkat gitu. Waktu berangkat, tahu-tahu sampai di sana, loh daratannya kok nggak ada. Terus akhirnya gimana nih kita ke daratan? Bu terpaksa Bu harus masuk nyemplung kan gitu ya, nyemplung ke air gitu kan gitu karena kapal tidak bisa merapat benar gitu kan. Terus Bu Puji ditunggu dulu, ada kapal kecil mau ke sini mau merapat mau menjemput biar bisa ke sana. Oh nggak usah, namanya ke laut ayo nyemplung. Saya akhirnya nyemplung sama teman-teman akhirnya nyemplung semua kan gitu ya. Itu kesannya membahagiakan gitu. Sederhana tapi bahagia. Balinya Gresik ya Bu? Balinya Gresik ya, alhamdulillah seperti itu. Jadi Ibu apakah selama 4 tahun di Gresik itu sudah semua sekolah-sekolah itu terkunjungi semua Bu? Alhamdulillah ada beberapa yang belum Pak karena memang waktu ya seperti itu. Jadi kadang-kadang sudah kita rencanakan minggu ini kita akan kesini ternyata saya harus ada kegiatan di provinsi, ada kegiatan di luar provinsi seperti itu. Jadi ada beberapa sekolah yang saya ingat itu saya belum pernah ke sana, tapi teman-teman kan sudah ke sana, Bu Rita, Pak Rudi, teman-teman semua ada sudah ke sana sudah. Jadi saya cuma melihat laporan-laporan saja. Yang penting semua berjalan dengan baik begitu aja. Jadi kita nggak bisa ngayai semuanya Pak ya, karena waktu juga kan tenaga dan waktu kita seperti itu. Dengan 4 tahun itu Ibu sudah akan menyelesaikan tugas kedinasannya ya Bu ya? Ya, alhamdulillah seperti itu Pak. Itu sebenarnya per tanggal berapa Bu? Insya Allah per tanggal 1 Maret 2021 saya sudah menyelesaikan tugas saya. Alhamdulillah. Gitu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah gitu. Per 1 Maret sudah tidak ngantor? Sudah tidak ngantor, kecuali kalau diminta oleh Pak Budi, Bu Puji ngantor gitu, saya ngantor. Bu Puji ke Bawean? Gitu, ya saya siapa gitu. Kalau kesan dan pesan Bu Puji selaku Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur melalui media ini pesan-pesan Ibu kepada teman-teman kepala sekolah itu mungkin bisa disampaikan Ibu? Ya, jadi gini masih banyak PR yang belum saya selesaikan Pak karena masih banyak hal-hal yang menjadi catatan saya yang harus saya selesaikan. Nah itu menjadi memori jabatan kepada penerusnya ya Bu? Penerusnya ya seperti itu. Jadi misalnya ya Pak ya terkait dengan kinerja pengawas itu saya masih belum bisa belum bisa benar-benar bisa memperbaiki seperti itu kan. Karena kalau pengawas ini kinerjanya bagus, insya Allah sekolah juga bagus kinerjanya seperti itu. Jadi mungkin secara kasat mata sudah seperti itu, tapi ada hal-hal tertentu yang menurut saya belum puas begitu. Jadi untuk pengawas. Kemudian untuk sekolah kita, saya masih banyak yang masih belum bisa saya selesaikan sebenarnya Pak. Seperti itu. Tapi saya sudah mencoba maksimal seperti itu. Sejak 2018 saya mencoba untuk memasukkan program-program kerja cabang yang di dalam kegiatan sekolah yang dibiayain oleh sekolah seperti itu karena bagaimanapun juga kita harus kolaborasi bekerja bersama-sama antara cabang dan sekolah dan pengawas ini harus bersama-sama bekerja bersama-sama untuk Gresik lebih baik lagi seperti itu. Sekolah-sekolahnya lebih bermutu seperti itu
dengan sesuai dengan standar-standar minimal yang harus dipenuhi. Ya, kalau kita memenuhi standar minimal aja mungkin bisa, tapi yang namanya bermutu itu tidak hanya minimal standarnya, tetapi lebih dari standar minimal itu yang harus dicapai seperti itu. Nah, jadi saya berkejaran dengan waktu, Pak. Saya tahu bahwa saya dulu pada tahun pertama, kedua, saya tidak yakin saya akan purna di Gresik. Begitu ya, Bu? Ya, tapi setelah kan sempat di Lamongan, ya, sempat di Mojokerto. Ya, sempat. Jadi semakin menguatkan perasaan itu ya. Ya, jadi tapi setelah masuk tahun ketiga, saya yakini bahwa saya akan selesai di Gresik. Nah, karena saya yakini bahwa saya akan selesai di Gresik, insya Allah seperti itu, maka saya kemudian membuat program-program ini semakin kuat seperti itu, supaya sepeninggal saya nanti, saya tidak lagi aktif di sini. Program-program kerja itu yang sudah melekat di sekolah, di RKS-nya teman-teman di kepala sekolah di sekolah itu bisa dilanjutkan. Apakah nanti penerus saya bisa melanjutkan atau tidak, tetapi kita punya MKKS, kita punya forum MGMP, kita punya forum MGMP SMK sendiri, kita punya pengawas. Jadi ini sebagai kekuatan. Jadi siapapun pimpinannya, kalau kita di bawah ini kuat, ibarat kalau kita membangun, tiangnya ini kuat, tiang pancangnya ini tertanam dengan kuat di bawah, sehingga bangunan ini akan kokoh, maka dia akan bisa mengawal itu. Ibarat kita menanam, tanaman kita ini akarnya kuat, kemudian pohonnya juga besar, dahannya juga banyak dan rimbun, dan itu akan tumbuh terus seperti itu. Jadi harapan saya seperti itu. Siapapun yang akan menggantikan saya di sini. Jadi banyak pekerjaan yang belum selesai, tapi saya sudah memulainya. Kalau memang bisa dilanjutkan oleh yang akan menggantikan saya. Kalaupun tidak bisa, MKKS kita sudah kuat untuk melanjutkan program ini. Mungkin cabang hanya dilaporin saja, kemudian terlibat ya yang tidak seperti saya terlibat banyak sekali ke dalam begitu ya. Saya menyadari itu, Pak. Jadi saya terlibat banyak sekali di dalam begini karena saya kepingin mengawali ya. Mengawali apa yang saya tanam itu tumbuh dengan kuat, akarnya besar, dalam, kuat, menopang pohon kayu yang besar dan cabang-cabang yang kuat itu. Saya kepingin dan hasilnya nanti akan berbunga dan berbuah yang banyak. Itu adalah hasil yang akan diterima oleh sekolah seperti itu. Itu konsep filosofi saya seperti itu. Jadi pesan saya kepada teman-teman kepala sekolah seperti itu. Jadi apa yang sudah dimulai selama 4 tahun ini jangan ditinggalkan, tetap dilakukan. Misalnya saya tahun 2020 kemarin sudah membuat program Bintek untuk kepala sekolah, tapi tidak bisa kita laksanakan karena pandemi. Kita juga tidak bisa mengambil risiko untuk melaksanakan itu, misalnya dengan daring. Seperti itu, saya rasa kalau dengan daring banyak tidak bisa mencapai 50% hasilnya seperti itu. Tapi jadi saya ya sudahlah mengalah saja, tetapi itu menjadi PR teman-teman MKKS. Ya, teman-teman MKKS untuk melakukan itu, karena begini Pak, kita itu harus selalu mengupgrade. Ya, kita sebagai pendidik, apalagi sebagai CEO ya, sebagai seorang CEO itu kita harus terus belajar. Kita harus. Saya jadi megangi ini, Bu. Oh, iya. ini baju oleh-oleh dari Bintek sih. Iya gitu ya. Dari Jaya kemarin. Loh, kepala sekolah kan harus setara CEO ya kan gitu ya. Nah, jadi mengupgrade skill kepala sekolah itu harus berkelanjutan. Jadi bukan hanya guru yang punya pembelajaran peningkatan kompetensi yang berkelanjutan, tapi kepala sekolah juga harus berkelanjutan, terus-menerus dilakukan penguatan kepada kepala sekolah. Kalau kita bicara penguatan, kita berkonotasi penguatan seperti di provinsi tidak, tetapi kita punya model sendiri untuk memberikan penguatan kepada kepala sekolah, dan itu harus setiap tahun dikerjakan.
Jadi karena setiap tahun itu kepala sekolah kan ada yang ganti kalau sekolah swasta Pak ya. Nah kalau sekolah negeri kan ya setiap Juga tahun ada pembekalannya. Ya, nah, tapi ke sekolah negeri pun tetap harus ada refresh refresh ya. Dilakukan refresh terus untuk 3 hal tugas kepala sekolah itu, manajer sebagai seorang manajerial, seorang supervisor dan sebagai entrepreneur itu harus terus dikuatkan. Karena kalau tanpa kepala sekolah yang kuat di 3 sisi ini, sekolah tidak bisa maju. Seperti itu. Pesan Ibu sudah ke pengawasan sudah, kepada sekolah sudah, kepada MKKS sudah, kepada guru-guru Bu pesannya? Kepada guru Ya, guru SMA, SMK sama. Ya, PKLK sama. PKLK. Jadi gini, guru itu tidak ada yang tadi saya waktu di SMA Manyar kan ada penilaian angka kredit di sana. Ya. Ada. Saya menanyakan gini, Bapak Ibu, siapa yang menentukan Bapak Ibu sebagai guru? Adakah orang yang memaksa Bapak Ibu sebagai guru? Tidak ada. Berarti itu pilihan hidup. Karena itu pilihan hidup, maka kita harus serius melakukannya. Dan yang jelas bahwa ada anak-anak yang membutuhkan kita untuk didampingi, untuk menemukan dan mengembangkan potensi mereka untuk bekal mereka hidup di kemudian hari. Nah, potensi mereka kalau kita tidak bisa temukan, maka mereka tidak akan menjadi anak yang lemah. Maka guru harus bisa menemukan potensi siswa dan mengembangkan, memberikan penguatan kepada potensi itu sehingga potensi ini menjadi bekal hidup anak ini di kemudian hari menjadi lebih baik lagi. Nah, kepada guru saya minta supaya semua guru terus belajar. Jangan pernah capek, karena menjadi seorang guru itu memang nggak boleh capek. 24 jam kita bekerja, memang nggak boleh capek. 24 jam, 7 hari, 31 hari, 1 bulan, 1 tahun 365 hari. Itu kita terus bekerja, belajar untuk anak-anak kita. Karena apa? Kalau kita tidak belajar hari ini, kita besok tidak bisa mengajari anak-anak kita. Maka kita harus belajar lebih dulu supaya kita bisa mengajar anak kita. Nah, belajarlah yang benar supaya apa yang kita ajarkan kepada anak-anak itu benar. Kalau kita mengajarkan benar, maka anak-anak mendapatkan ilmu yang benar. Kalau anak-anak mendapat ilmu yang benar, maka dia akan menjadi orang yang benar. Seperti itu. Jadi saya pesan kepada para guru semuanya, terus belajar, kemudian jangan lepas untuk berinovasi, terus berinovasi karena banyak sekali yang harus digali untuk memudahkan kita di dalam membantu anak-anak kita. Cuma itu aja, Pak. Portofolio Ibu sebagai Kacapdin Gresik yang paling update dan yang paling terakhir itu kan Jurnal Wahidin ya Bu. Pesan dan harapan Ibu terhadap jurnal ini kepada Bapak Ibu guru, kepala sekolah itu seperti apa Bu? Ya, alhamdulillah saya lega rasanya ya. Lega meninggalkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Seperti itu ya. Nah, jurnal itu konotasinya hanya untuk kenaikan pangkat. Tapi kalau saya, jurnal itu bukan untuk kenaikan pangkat saja. Tapi jurnal itu adalah tempat untuk mengekspresikan diri kita ke dalam jurnal ilmiah. Baik ASN maupun swasta ya Bu? Baik negeri maupun swasta, baik ASN ataupun non ASN. Itu ASN atau tidak ASN itu kan cuma karena kertas saja. Tapi tugasnya kan sama. Ya kan? Tugasnya sama. Tugasnya apa? Menyiapkan anak-anak yang berkualitas. Ya kan begitu. Jadi kalau orang bicara tentang jurnal itu hanya untuk kenaikan pangkat, itu salah. Kalau saya tidak, konsep saya tidak seperti itu. Jurnal yang saya siapkan ini untuk mengekspresikan diri kita, baik itu ASN maupun non ASN, baik pengawas, guru, kepala sekolah atau guru, untuk mengekspresikan diri kita, siapa diri kita di dalam jurnal itu. Dari ekspresi itulah orang akan tahu, oh Pak Budi itu ternyata produktif sekali orangnya menulis karya ilmiah. Walaupun beliau itu bukan ASN, guru kepala sekolah SMK, CEO-nya SMK Semen, itu dia sangat produktif. Dia mengembangkan ini, dia menciptakan ini, dia berinovasi seperti ini, dia tulis karya ilmiahnya semua. Itu bentuk dari
ekspresi diri kita dan penghargaan terhadap kemampuan kita. Jadi jurnal itu jangan dilihat hanya sebagai tempat wadah untuk syarat kenaikan pangkat, tapi sebagai wadah untuk mengekspresikan siapa diri kita sesungguhnya yang bisa dibaca oleh teman-teman kita se-Gresik dan se-Indonesia. Amin. Semoga ada malaikat yang lewat yang mengamini. Amin. Jadi alhamdulillah saya lega rasanya, dan saya ucapkan terima kasih kepada tim, terutama Pak Mustaqim yang sudah membantu full membantu kami sehingga itu lahir, jurnal itu bisa lahir tepat waktu, karena tim dari Pak Mustaqim menjadikan ini bisa berhasil. Boleh tahu Bu, nanti editornya siapa saja Bu untuk tim ini? Ya, saya sebelum terbit. Ya, jadi kita sudah punya tim. Salah satunya editornya Pak Mustaqim. Ya, jadi salah satu editornya Pak Mustaqim. Dan beliau memang kompetennya untuk di bidang ilmiah sangat bagus begitu, dan kemampuan membacanya sangat kuat seperti itu, dan beliau itu low profile, ya, jadi sangat low profile. Jadi saya sendiri tidak tahu mengapa kok pada hari itu dipertemukan dengan beliau ini. Pada waktu itu saya panggil bukan karena jurnal sebenarnya, karena dipanggil ke Gresik atau pas waktu Ibu berdinas di Lamongan? Saya panggil di Gresik. Saya panggil di Gresik itu untuk kegiatan apa begitu. Terus saya bilang gini, Pak, kita tuh mau bikin jurnal gini. Bu, saya bantu gitu. Oke. Saya maunya begini Pak, begini. Ya Bu, nanti buat begini seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih pada Pak Mustaqim dan timnya yang sudah membantu full time seperti itu sehingga ini bisa lahir seperti itu. Termasuk juga dengan Bu Rita yang sudah mendukung jurnal ini bisa lahir seperti itu. Ya, tenaga, biaya, waktu sudah dicurahkan untuk itu, untuk bisa lahir jurnal ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu. Historinya nama jurnal Wahidin itu bagaimana Bu? Historisnya tuh begini. Saya cuma mencari gini, apa ya nama jurnal kita yang bagus gitu ya, yang namanya sudah terkenal, namanya bagus, terkenal, se-Indonesia Raya tahu, bahkan dunia juga tahu, seperti itu. Apa ya? Terus saya ingat gini, oh iya, kantor kita kan namanya kan Jalan Dr. Wahidin Sudirosodo, itu kan pahlawan, ya kan? Saya gini, sudah kalau begitu namanya Wahidin saja, gitu. Nah, kalau kita potong Wahidin itu menjadi Wahid kan nomor 1 ya kan gitu. Jadi ada maknanya silakan ditafsiri sendiri. Ditafsiri sendiri dan ya saya cuma Wahidin, kayaknya bagus Wahidin ya. Cocok kayaknya dengan figur dari Dr. Wahidin sendiri itu bagus banget begitu ya. Nah, kalau kita menyebutkan Wahidin, orang langsung konotasinya positif terhadap kota santri dan orangnya tahu gambar orangnya seperti ini. Apa yang sudah dia lakukan terhadap negara Republik Indonesia ini apa, sehingga saya bilang ya sudah Wahidin saja, saya bilang gitu. Jadi pakai bancaan nggak Bu? Oh pakai, tadi sudah dibancai dan alhamdulillah kita sudah launching dan kita sudah siapkan 50 judul karya tulis yang lainnya yang sudah siap untuk naik cetak untuk dari Bapak Ibu Guru Gresik. Dari Bapak Ibu Guru Gresik terutama sementara ini, dan itu hasil dari Bintek karya tulis ilmiah yang dilakukan oleh kita cabang. Nah, menghasilkan 50 karya ilmiah yang sudah bagus, yang sudah siap untuk dimasukkan di naik cetak untuk terbitan 5 terbitan yang akan datang. Kita sudah siap. Kita sudah siapkan itu ya. 5 kali 3 bulan. Berarti 1,5 tahun kita sudah siap itu. Sudah kita siapkan. Nanti kalau memang berkembang banyak mungkin terbitan itu tidak 3 bulan sekali, mungkin bisa 2 bulan sekali, tergantung dari kebutuhan dan tim yang bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Karena untuk mengedit tulisan karya ilmiah yang dikirimkan itu tidak mudah seperti itu. Jadi teman-teman tim sudah siap untuk itu. Gitu. Bu Puji, selama Ibu berdinas di Gresik selama 4 tahun itu banyak sekali program kerja dan portofolio yang sudah ditinggalkan. Menurut Ibu, program kerja atau portofolio yang paling mengesankan Ibu apa Bu?
Yang paling memang semuanya penting ya, tapi yang penting. paling mengesankan bagi Ibu. Ya, yang paling mengesankan itu ya jurnal ini, jurnal Pak. Ini ya. Karena ini kan durasinya mudah-mudahan menjadi amal jariah Ibu ya. Amin, amin, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Jadi jurnal ini karena sejak 2017 kita cita-citakan, karena waktu kesibukan kita belum bisa menyelesaikan seperti itu, sehingga kemarin kelihatannya tepat waktu yang tepat di tempat yang tepat begitu dengan orang yang tepat. Makanya saya tadi bilang ada dokternya kan gitu ya. Ada dokternya. Iya, ada dokternya, ada doktornya Mustaqim. Beliau kan dokter sudah ya kan gitu. Jadi kalau dokter bukan. Dokter kan karena dia membidani itu ya kan gitu. Jadi alhamdulillah ya, sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi kebahagiaan saya. Ya, yang pertama jurnal itu, yang kedua saya bisa menyelenggarakan diklat calon kepala sekolah-sekolah swasta yang mir-miren kalau orang Jawa bilang itu ya, harus kita laksanakan, tapi mungkin ada risiko lain-lain, kita mengurangi risiko-risiko itu. Ya, yang ketiga ada program-program yang sudah saya tanamkan di sini yang mungkin bisa diteruskan oleh teman-teman yang ada di sini begitu. Ibu, dari sekian banyak program yang sudah Ibu rencanakan dan dilaksanakan, itu apakah saking banyaknya mungkin apakah masih ada program yang Ibu merasa belum sempurna gitu, yang perlu diteruskan? Ya, banyak, kalau yang belum sempurna banyak Pak, tapi ya saya kembalikan kepada yang di atas, karena segala sesuatunya kita hanya berusaha. Kita berencana, kemudian kita mengupayakan dalam bentuk usaha, keputusannya kembali kepada yang atas. Jadi saya kembalikan kepada yang atas, sehingga saya cuma berdoa mudah-mudahan apa yang sudah saya lakukan yang belum sempurna akan disempurnakan oleh penerus saya dan teman-teman kepala sekolah pengawas yang ada di sini. Begitu. Kalau itu aja. Menurut Ibu ini menurut Bu Puji, sebelum mengakhiri acara kita ini, mungkin ada semacam the last speech atau semacam apa gitu ya Bu ya. Mungkin ada yang disampaikan. Ya. Jadi untuk teman-teman semua kepala sekolah dan guru dan pengawas dan juga staf saya yang ada di kantor di cabang dinas, terutama untuk sekolah-sekolah kita, tetap pada tracknya untuk menjadikan Gresik ini terbaik. Amin. Gresik ini bukan hanya kota santri, tetapi kita sempurnakan menjadi tempat kota layak untuk menempuh pendidikan yang terbaik. Amin, amin. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Bu Puji, saya atas nama pribadi dan atas nama lembaga SMK Semen Gresik mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Kerawan Ibu di sini. Dan selama 4 tahun kita berkolaborasi. Secara pribadi saya mohon maaf kalau ada kekurangan bagi lembaga kami. Sama-sama. Boleh tahu Bu Puji, setelah mengakhiri menyempurnakan masa tugas, Ibu kegiatannya akan kemana, di mana? Ya, alhamdulillah saya secara formal selesai Pak. Tapi secara informal saya insya Allah masih bisa membantu sekolah seperti itu. Dan saya sudah diminta oleh SMA Semanor untuk menjadi anggota komite di sana. Alhamdulillah. Dan saya mencoba untuk membantu Semanor menjadi sekolah unggulan untuk olahraga di Jawa Timur yang terbaik. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan memberikan kesempatan kepada saya seperti itu. Ya. Yang kedua, saya ya siap-siap Allah memberikan saya cucu ya. Amin. Amin. Ngomong cucu ya. Gitu. Yang ketiga, saya sekarang sedang mencoba menjadi penghobi urban farming. Urban farming. Ya, urban farming itu saya belajar dari YouTube. Pelan-pelan saya belajar bagaimana membuat kompos, bagaimana saya membuat booster untuk bagaimana saya mencampur biopori juga ya, bagaimana saya melihat bahwa di sekitar saya tuh ternyata banyak bakal pupuk yang bisa saya olah menjadi pupuk yang saya tidak harus beli. Dan yang jelas saya dengan cara itu saya ingin saya memenuhi kebutuhan pribadi saya dengan keluarga,
yang tidak harus dibeli semua kan gitu ya, hobi tapi juga menghasilkan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kepingin tetangga-tetangga saya juga merasakan dampaknya dari apa yang saya kerjakan begitu. Mungkin saya bisa menjadi penggerak lingkungan di situ, seperti mengajarkan pada mereka bagaimana menanam seperti itu yang benar. Saya mencoba untuk itu. Itu juga pendidikan yang tidak formal yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Insya Allah seperti itu. Matur suwun Bu Puji, terima kasih banyak atas pendampingan panjenengan kepada kami. Saya mendoakan semoga Ibu selalu sehat, amin, selalu diberi panjang umur dan kebahagiaan bersama keluarga. Amin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan. Insya Allah. Yang terakhir, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada semua jajaran pendidikan di Gresik ini, baik SMA, SMK, negeri swasta, PKLK, dan mungkin teman-teman dari kabupaten yang mungkin berkesempatan mendengarkan ini, termasuk juga orang tua dan anak-anak saya yang sedang bersekolah. Saya mohon maaf sekali, mungkin saya belum bisa optimal mendampingi karena waktu yang harus segera selesai. Jadi saya mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan apa yang sudah saya lakukan itu ada manfaatnya. Sami-sami. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.